Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Akhwati fillah rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala alladzi bi nikmatihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimus shalihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Para akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini, kalau dalam pertemuan-pertemuan yang lalu kita membahas kitab Al-Fawaid Al-Mardiyah, faidah-faidah yang diridhoi, Syarhul Arba'in An-Nawawiyah, syarah kitab Arba'in Nawawiyah. Namun pada kesempatan siang hari ini kita tidak membahas kitab itu, namun kita membahas satu tema pembahasan yang penting. Mudah-mudahan tema ini bisa kita ambil manfaatnya, yaitu tema yang berjudul kiat-kiat sukses menuntut ilmu di pondok pesantren. Apa saja kiat sukses seorang penuntut ilmu ketika dia menuntut ilmu di pondok pesantren? Tayyib. Kiat yang pertama tentunya adalah ikhlasun niyati, mengikhlaskan niat. Jadi seorang penuntut ilmu hendaknya dia mengikhlaskan niatnya di dalam mencari ilmu. Hendaknya dia mencari ilmu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala semata. Jangan sampai seorang mencari ilmu ada niatan-niatan duniawi yang mengiringi perjalanannya di dalam mencari ilmu. Karena niatan-niatan duniawi ini yang akan merusak, sehingga seorang penuntut ilmu apabila dia memiliki niatan-niatan duniawi, maka semangatnya dalam mencari ilmu itu tidak didorong untuk mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semangatnya dalam mencari ilmu bukan karena dia ingin masuk surga, bukan karena dia menjalankan perintah agama,
Bukan karena itu, bukan dia ingin mengangkat kebodohan dari dirinya, dia ingin menghilangkan kebodohan dari dirinya dan menghilangkan kebodohan dari orang lain. Namun niatannya keinginan-keinginan duniawi. Dan biasanya di dalam proses mencari ilmu, orang yang niatnya duniawi itu biasanya tidak bisa langgeng dia mencari ilmu. Bahkan banyak yang tidak tuntas dalam mencari ilmu. Karena biasanya apabila niatan-niatannya itu tidak terwujud, maka dia akan apa? Akan meninggalkan majelis ilmu. Maka niatkan mencari ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala, mencari ridhonya, ingin pahala di sisinya agar dia bisa beramal saleh sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam. Mana dalil tentang untuk mengikhlaskan niat ini? Tentunya dalilnya adalah hadis pertama dalam kitab apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah di mana Nabi SAW bersabda, An Amiril Mu'minina Abi Hafsin, dari Amiril Mu'minin Abu Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal perbuatan itu tergantung dengan niat-niatan yang melandasinya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya bagi setiap orang itu dia mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan, balasannya sesuai dengan niatannya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya diberi pahala karena dia hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dinilai hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan dunia, karena dunia yang dia ingin dapatkan, awim ro'atin yankihuha, atau karena seorang wanita yang dia hendak menikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya kepada apa yang dia berhijrah kepadanya. Niatnya adalah niatan dunia. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim, hadisnya diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sehingga niatkan karena Allah, akhwat ya. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kita menuntut ilmu hendaknya meniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika seorang itu menuntut ilmu, itu kiat yang kedua supaya dia bisa istiqomah dalam mencari ilmu adalah hendaknya dia memiliki al-himmah al-aliyah, memiliki cita-cita yang tinggi. Jadi dalam menuntut ilmu hendaknya seorang itu memiliki cita-cita yang tinggi. Misalkan ini contoh saja ya. Ketika mencari ilmu itu hendaknya dia misalnya, saya ingin bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, saya ingin bisa memahami bahasa Arab dengan baik sehingga saya bisa membaca kitab yang tidak berharokat, saya bisa menerjemahkan kitab-kitab berbahasa Arab dan seterusnya. Karena ini, kalau apabila seorang penuntut ilmu dia memiliki cita-cita yang tinggi, maka dia akan bersemangat nantinya. Fatahrisu alal qiraah, maka engkau, kata Syekh, akan semangat di dalam membaca karena punya cita-cita yang tinggi. Wal fahmi, dan juga semangat untuk bisa memahami ilmu yang dipelajari. Wal hifdzi, dan juga semangat untuk menghafal. Ya. Begitu kalau seorang itu apa? Memiliki cita-cita yang tinggi. Saya beri contoh ya. Ada seorang, dia baru mendapatkan pekerjaan, pemuda, dia baru mendapatkan pekerjaan. Kalau dia punya cita-cita yang tinggi ya, ketika dia bekerja itu, dia akan serius ya bekerjanya. Kemudian dia akan rajin menabung, dia kumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil kerjanya. Maka dengan itu dia akan mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Dia bisa meraih apa yang dia cita-citakan. Karena dia punya
al-himmah al-aliyah, cita-cita yang tinggi. Ada beberapa penuntut ilmu kalau ditanya, kamu nanti pengen jadi apa? Ya sudah, nggak punya gambaran Ustaz. Nah ini berarti dia tidak memiliki cita-cita yang dia hendak gapai. Harus cita-cita yang tinggi. Ustaz, saya ingin hafal 30 juz. Ustazah, saya ingin hafal 30 juz. Setidaknya punya cita-cita walaupun hanya satu yang dia harapkan. Ingin hafal Al-Quran, ingin bisa menguasai bahasa Arab, dia ingin misalnya bisa membaca kitab gundul, dia ingin bisa misalnya mengajarkan Al-Quran dengan baik, faham tahsinnya, faham makharijul hurufnya, faham sifatul hurufnya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, akhwat, kiat agar kita bisa menuntut ilmu, kiat-kiat sukses untuk menuntut ilmu di pondok pesantren adalah kita harus memiliki al-azimah al-jadah, tekad yang sungguh-sungguh. Al-azimah al-jadah, tekad yang sungguh-sungguh. Jadi harus punya tekad yang kuat, kalau bahasa Indonesianya demikian. Harus punya tekad yang kuat. Jadi seperti itu. Kenapa? Karena ilmu itu al-ilmu lan tanalahu bi rahatil jismi. Karena ilmu itu tidak akan kamu dapatkan dengan badan yang santai. Ya, makanya harus punya tekad yang kuat. Jadi penuntut ilmu itu akhwat, afan ya, tidak boleh banyak mengeluh akhwat. Penuntut ilmu itu, kalau kita melihat kesabaran para salaf dalam menuntut ilmu, saya mungkin cuplikkan beberapa cuplikan ya, bisa dicatat ini kisahnya. Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Malik bin Anas Asy-Syaibani, mohon maaf, Al-Asbahi rahimahullahu ta'ala, Imamu Daril Hijrah, imamnya penduduk Madinah, Imam Malik, gurunya Imam Asy-Syafi'i. Itu saking semangatnya dalam menuntut ilmu, saat beliau tidak punya harta yang beliau gunakan sebagai bekal untuk menuntut ilmu, itu beliau sampai menjual seluruh perabotan rumahnya. Jual perabotan akhwat. Ya mungkin tempat tidurnya, mungkin lemarinya, almarinya, mungkin tempat duduknya, mungkin meja tulisnya, mungkin apa saja dijual. Sampai ketika seisi rumah beliau sudah habis terjual untuk bekal menuntut ilmu, beliau jual kayu-kayu atap rumahnya sampai dijual. Jadi rumahnya itu bolong akhirnya, dalam rangka untuk bisa menuntut ilmu. Al-Imam Al-Bukhari Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala, itu sampai menjual baju luarnya, bajunya yang layak dipakai ketika keluar rumah. Maka ketika beliau suatu hari tidak datang, beberapa hari ke majelisnya gurunya, teman-temannya mencari, mana Al-Bukhari kok tidak datang. Hari pertama disangka dia sakit, hari kedua kok belum datang, maka teman-temannya kemudian pergi ke rumahnya menyusulnya. Ternyata Imam Al-Bukhari tidak berani keluar karena tidak punya baju yang pantas untuk dipakai keluar. Jadi beliau ini tidak punya baju yang pantas dipakai keluar. Bajunya habis, digunakan untuk membeli bekal supaya dia tetap bisa mencari ilmu. Ada seorang ulama di zaman para salaf itu sampai pernah berjalan sejauh 5.900 km dengan jalan kaki. Jalan kaki tanpa alas kaki, tidak memakai sandal ataupun sepatu, agar bisa menuntut ilmu. Maka tekad yang kuat itu akan membuat kita sabar dalam menuntut ilmu. Jadi akhwat, kalau sekarang ini boleh saya katakan, sarana prasarana untuk menuntut ilmu itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun para tullabul ilmi, para thalabatul ilmi, para thalibatul ilmi, santri dan santriwati sekarang ini semangatnya yang lemah, tekadnya yang tidak kuat. Jadi baru disuruh membaca Quran 3 jam saja sudah mengeluh. Nanti ya akan dapatkan ya di Saudi Arabia itu, kami kadang-kadang yang di sana itu harus belajar dari bara subuh sampai pukul 11 malam.
Jadi pada subuh sampai pukul 11 malam. 1-3 hari sesudah kami menuntut ilmu, biasanya daurah itu. Daurah itu semacam diklat, pendidikan kilat. Itu biasanya sesudah daurah, kami itu 3 hari 3 malam mata itu tidak bisa dibuka lebar-lebar. Rasa mengantuk yang luar biasa selama 3 hari 3 malam sesudah daurah. Biasanya kami mengikuti daurah sampai 8 hari, 11 hari, 12 hari. Belajar dengan para ulama. Semangat. Ya. Bahkan kami kadang-kadang harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk bisa menuntut ilmu. Datang dari tempat yang jauh, kadang-kadang saya perjalanan itu 1200 km akhwat. Berjalan, maksudnya perjalanan naik bus itu 1200 km. Di zaman para salaf dahulu, jarak sejauh itu ditempuh 1 bulan perjalanan dengan naik kuda atau ontanya mereka. Di zaman ini kita tempuh kurang lebih 1 hari 1 malam dengan biaya yang tidak sedikit. Harus punya tekad akhwat di dalam menuntut ilmu. Tekad inilah yang membuat antunna itu bisa bersabar dan kuat menghadapi cobaan-cobaan yang dihadapi ketika menuntut ilmu. Taib. Kemudian yang keempat, kiat supaya sukses dalam menuntut ilmu di pondok pesantren adalah yajibu an tuhabbiba ila nafsikal ilm. Wajib atas dirimu untuk kamu membuat dirimu cinta kepada ilmu. Yajibu an tuhabbiba ila nafsikal ilma. Wajib kamu membuat dirimu mencintai ilmu. Bagaimana supaya kita membuat diri kita cinta kepada ilmu? Caranya kata Syekh, ka'an taqra'a fil hathi ala talabil ilmi wa fadlihi. Seperti kamu membaca ya hadis-hadis atau dalil-dalil yang menganjurkan untuk menuntut ilmu dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang keutamaan mencari ilmu. Jadi kita buat diri kita ini cinta kepada ilmu dengan cara kita baca dalil-dalil yang menganjurkan untuk kita mencari ilmu dan juga dalil-dalil yang menunjukkan, yang menjelaskan tentang keutamaannya mencari ilmu. Akhwat sekalian rahmati Allah Ta'ala ya. Di antara dalil-dalil saya bacakan di sini, saya bawakan Kitabul Ilmi. Nanti catat poin-poinnya saja ya. Saya tidak mungkin membaca satu persatu karena waktu. Tadi guru saya yang mulia Al-Ustaz Abu Abdurrahman Abdullah Amin, beliau meminta saya untuk menemui beliau di rumah beliau, sehingga saya tidak bisa panjang-panjang. Catat saja poin-poinnya. Di antara keutamaan ilmu, keutamaan mencari ilmu, dan keutamaan ahli ilmu, yang pertama adalah innal ilma syar'i, sesungguhnya ilmu syar'i itu mirathul anbiya, adalah warisan dari para nabi. Itu keutamaan pertama. Innal ilma syar'iyya, sesungguhnya ilmu syar'i itu mirathul anbiya, warisan dari para nabi. Wa tariqun ilal jannah, dan jalan menuju surga. Ilmu syar'i itu jalan menuju surga. Maka akhwat harus semangat ya, harus semangat. Ini akhwat saya absen dulu. Yang hadir berapa ini? Jumlahnya berapa? Yang kelas SMP ada? Ada berapa kelas SMP? Hah? Terlalu cepat enggak saya menjelaskannya? Yang kelas SMA berapa? Total berapa? Enggak, total aja berapa? 14 santriwati. Yang baru berapa? 2 orang ya. Ya, mungkin kalau terlalu cepat tolong saya diingatkan. Tapi karena waktu ya, saya singkat-singkat aja. Jadi sesungguhnya ilmu syar'i itu adalah warisan para nabi. Insya Allah enggak terlalu cepat. Tidak terlalu cepat. Dan jalan menuju surga. Mari akhwat khususnya yang baru ya, khususnya santri baru, ingat-ingat, mencari ilmu syar'i, ilmu agama Islam itu adalah warisannya para nabi. Jadi ilmu agama Islam itu ilmu warisan para nabi. Dan ilmu syar'i itu adalah jalan menuju surga. Yang kedua,
Atsani innahu muqaddamun 'alal qawli wal amal. Sungguhnya ilmu itu haruslah didahulukan sebelum seorang berkata-kata dan beramal. Sesungguhnya ilmu syar'i itu haruslah didahulukan sebelum seorang itu berkata-kata dan beramal. Jadi cari ilmu dulu supaya nanti kita bisa mengajar, supaya kita bisa beribadah sesuai dengan dasar-dasar yang syar'i. Maka cari ilmu lebih dahulu. Yang ketiga, ats-tsalits, al-ilmu afdalul jihadi fi sabilillah. Ilmu itu adalah jihad yang paling utama di jalan Allah. Jadi jihad yang paling utama di jalan Allah adalah apa? Ilmu. Jadi mencari ilmu itu jihad yang paling utama di jalan Allah. Ar-rabi yang keempat, inna ahlal ilmi syar'i, sungguhnya ahli ilmu syar'i la yastawi bi ghairihi. Dia tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Inna ahlal ilmi syar'i, sungguhnya ahli ilmu syar'i, orang yang punya ilmu itu la yastawi bi ghairihi, tidak sama dengan orang yang tidak berilmu. Jadi tidak sama, orang yang berilmu itu tidak sama dengan yang tidak berilmu. Misalkan ya, orang berilmu itu bisa marah, bisa. Terkadang marah, iya. Yang tidak punya ilmu juga bisa marah dan terkadang juga marah. Tetapi orang yang berilmu apabila marah dia segera menahan amarah. Kalau dia menyakiti orang, dia segera meminta maaf kepada orang yang disakitinya. Itulah bedanya. Tidak sama. Orang berilmu kadang-kadang miskin, orang tidak berilmu juga kadang-kadang miskin. Tapi orang yang berilmu bisa bersabar dengan kemiskinannya karena dia tahu keutamaan bersabar. Tapi orang yang tidak punya ilmu itu tidak bisa sabar. Al-khamis, yang kelima, alladzi yu'allimun nasal khaira sayahsulu 'ala du'a. Seorang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia akan mendapatkan doa. Jadi kalau kita mengajarkan kebaikan kepada manusia, mengajarkan ilmu kepada manusia, kita akan dapat doanya. Doanya siapa? Doanya seluruh makhluknya Allah, yang di langit maupun yang di bumi. Bahkan semut kecil pun mendoakan kita. Bahkan ikan-ikan yang di air juga mendoakan kita. Ini keutamaan ilmu. Kemudian as-sadis, yang keenam, di antara keutamaan ilmu adalah, saya bacakan mungkin 10 poin aja, cukup ini. Ajru ta'limil ilmin nafi. Pahala dari mengajarkan ilmu yang bermanfaat itu layan qati', tidak putus. Layan qati'u, tidak akan putus ba'da mauti sahibihi. Walaupun orang yang memilikinya, orang yang mengajarkannya sudah meninggal. Jadi ini nikmatnya seorang punya ilmu. Pahalanya itu tidak putus-putus walaupun orangnya sudah wafat. As-sabi, innallaha yarfa'u ahlal ilmi wal iman. Sesungguhnya Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu dan beriman darajatihim, derajat-derajat mereka. Di mana diangkat? Fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi sungguhnya orang yang berilmu dan beriman itu derajat mereka diangkat di dunia dan di akhirat. Maka jadilah ahli ilmu, akhwat, ya. Nanti derajat antuna akan diangkat oleh Allah Ta'ala. Setelah antuna beriman kepada Allah, jadilah ahlul ilmi, akan diangkat di dunia maupun di akhirat. Atsamin, al-ilmu yurithu khasyatallahi ta'ala. Ilmu itu bisa mewariskan kepada orang yang memilikinya rasa khasyah, takut kepada Allah Ta'ala. Orang itu kalau semakin banyak ilmunya, semakin banyak takutnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah kebaikan seorang yang punya khasyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas yang ke-9, innallaha ta'ala amarana bisu'ali alil ilmi. Sesungguhnya Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bertanya kepada ahli ilmu. Ya tidak? Mungkin enggak misalnya orang-orang di sawah sana ditanya nahwu, mungkin. Atau ditanya, Pak Bu, tahu enggak itbaq itu apa Pak? Isti'la itu apa? Waduh, saya saja dulu
apa matobi'i saja tidak tahu, apalagi sifatul huruf. Saya dulu aja idgham bila guna tidak hafal, apalagi ditanya apa sifat-sifat huruf. Apa itu rokhawah? Wah, tidak tahu saya. Apa itu syiddah? Wah, tidak mengerti saya. Tapi seorang yang belajar, ini insya Allah tahu ya. Taib. Yang ke-10 al-asir. Innallaha, misalnya mungkin enggak nanti tanya kepada tukang becak, Pak tukang becak, dia jelas tidak pernah belajar ilmu. Misalnya apa hukumnya seorang yang dia ketika berhaji belum waktunya tahallul dia memakai pakaian yang berjahit? Ya tidak tahu dia. Itu tanya kepada orang yang pernah belajar fikih tentang ibadah haji. Yang ke-10, innallaha amara nabiyahu, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada nabinya ya. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada nabinya bitolabi ziyadatil ilmi, untuk meminta tambahan ilmu. Khalas. Jadi untuk meminta tambahan ilmu. Sesungguhnya Allah meminta kepada nabinya untuk meminta tambahan ilmu. Jadi Nabi itu disuruh berdoa kepada Allah, tapi untuk tambahan hanya disuruh untuk meminta tambahan ilmu, tidak pernah disuruh oleh Allah meminta tambahan harta, tidak pernah. Sekarang itu tadi keutamaan mencari ilmu ya. Sekarang kembali kepada kiat lagi. Kiatnya tadi sudah 4 ya. Sekarang yang kelima, kiat yang kelima. Agar kita bisa semangat di dalam mencari ilmu, kiat suksesnya apa? Supaya kita sukses mencari ilmu, menuntut ilmu di pesantren. Iqra al-kutubal muta'alliqata bi talabil ilmi wa adabi. Bacalah kitab-kitab yang berkaitan tentang mencari ilmu dan adab-adab mencari ilmu. Baca. Jadi kitab-kitab yang ada kaitannya tentang apa? Mencari ilmu dan adab-adab mencari ilmu. Ada Kitabul Ilmi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada kitab ya Jami'u Bayanil Ilmi wa Fadlihi yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Ada kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim ditulis oleh Imam Ibnu Jama'ah. Ada kitab Hilyatu Talibil Ilmi ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid. Dan ada kitab Kitabul Ilmi, ini saya tulis sendiri. Ada banyak kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Baca kitab-kitab seperti itu, nanti akan tumbuh semangat kita dalam mencari ilmu, dan kita akan terus istiqomah. Yang keenam, kiat sukses mencari ilmu di pesantren adalah ittakhid laka shadiqan. Pilihlah seorang teman yu'inuka ala talabil ilmi, yang bisa membantumu mencari ilmu. Jangan berteman dengan pemalas. Nanti lama-lama kita minta pulang juga seperti dia. Malah dia ngajak pulang kita, ayo mbak, pulang saja mbak. Capek mbak menghafal Quran mbak. Malam-malam harus bangun, sholat malam. Kemudian menghafal, kalau tidak hafal dimarahi ustadzahnya. Akhirnya pulang. Jangan mencari teman yang malas. Tapi berkawanlah dengan orang-orang yang semangat. Mudah-mudahan yang ada di sini semua akhwat diberi oleh Allah hidayah sehingga bisa semangat ya. Justru kalau ada temannya yang nangis atau tidak semangat mencari ilmu, dinasihati. Bukti misalnya, nggak usah nangis. Di zaman para salaf lebih sengsara dibandingkan kita. Kita di sini loh, masya Allah, gedungnya seperti hotel, ada kipas anginnya, papan tulisnya bagus, makannya enak, kamar mandinya nyaman, betah sampai mandi setengah jam tidak selesai ya. Saking betahnya, masya Allah. Loh, tidak ada loh. Saya tuh sudah ngajar di beberapa pondok pesantren putri, tidak ada sebagus ini. Se-Indonesia mungkin ini nomor 1 mungkin ini. Loh bener ini. Anak sudah ngajar di beberapa pondok pesantren itu. Ya saya tidak mau sebut lah, nanti bukan merendahkan. Memang tidak ada pesantren sebagus ini. Ini saingannya hanya At-Tirmidzi saja ini. Saingannya. Loh bener ini. Ya harus bersyukur, harus semangat, tidak boleh loyo akhwat. Ya, kalau ada temannya yang ingin pulang dinasihati. Pulang mau apa di rumah? Paling nonton TV, main HP, tidak ada faedahnya. Belajar di pesantren. Anti ya sekarang itu
bersusah-susah dahulu, bersenang-senang apa? Kemudian. Bersakit-sakit dahulu, ya gitu. Ya. Berenang-renang dahulu, apa itu bagaimana? Berakit-rakit dahulu ya. Berakit-rakit ke hulu ya. Iya. Harus berakit-rakit ke hulu. Ya begitulah kawan. Kadang nanti ya kalau pas sibuk menghafal Quran itu sampai suaranya habis, sampai makan aja tidak sempat. Tapi begitulah. Ya, dahulu para salaf itu sampai beli roti sampai rotinya keras kayak batu, dicemplungkan air supaya cepat bisa dimakan. Pernah ada seorang salaf itu mau masak ikan, jadwal belajarnya datang, langsung ikannya ditinggal sampai ikannya basi. Bayangkan. Itu semangatnya para salaf, kita harus contoh mereka. Baik. As-sabi' yang ketujuh, kiat yang ketujuh apa akhwat? Yaitu alaika an tatahalla bil akhlaqil hasanah. Kiat yang ketujuh, agar kita sukses menuntut ilmu di pesantren, hendaknya kita berhiaskan diri dengan akhlak yang bagus. Apa akhlak yang bagus? Minal qanaah, dari sifat menerima. Sekarang kan banyak santri tidak qanaah. Jadi dikasih makan misalnya, gak enak, saya tidak suka dengan sayur ini. Kalau penuntut ilmu, sudah masukkan mulut saja, nggak usah dirasakan, langsung dikunyah, dimasukkan perut, sudah. Iya. Kami dahulu akhwat, afan ya, itu pernah mondok di sebuah pondok pesantren, itu tidak ada sarapan pagi akhwat. Adanya makan langsung siang jam 2, pukul 2. Kira-kira lapar banget enggak itu? Sangat lapar. Dan kami pernah mondok di sebuah pondok pesantren itu, makannya tahu akhwat, nasi dengan 3 sayur tok. Dan itu bertahan sampai 2 tahun. Kalau tidak sayur sawi, sayur bayam, sayur kangkung, sudah itu, gonta-ganti tiap hari itu. Gantian itu. Minumnya tidak pakai air matang atau air mineral atau air galon atau air depo. Minumnya air sumur, kita timba, kita masukkan ke bekas, jadi panci bekas menanak nasi itu kita masuki air sumur itu. Anget tadi ya masih. Nanti pinggir-pinggirnya panci itu kan ada sisa nasi yang gosong itu ya, itu namanya air intip. Dulu kami begitu. Alhamdulillah menghafal Al-Muqaddimah Al-Juromiyah juga hafal, Al-Imriti, Nadhamat Imriti hafal, Al-Alfiyah hafal. Santri sekarang ya Allah, nikmatnya luar biasa. Itu membuat lalai dari menuntut ilmu. Harus qanaah akhwat, qanaah, menerima apa yang ada. Kadang-kadang kami itu ya diberi makan sarapan, tapi sarapan ini makanan tadi malam yang tidak habis diberikan untuk sarapan dan sudah basi. Itu biasa kami. Dan kami tidak mengeluh, sudah dimakan aja, basi itu, dimakan sudah basi, kita makan aja. Ya Alhamdulillah zaman dahulu kok saya tidak ingat sakit perut apa tidak, saya tidak ingat. Yang jelas kita makan aja. Yang kedelapan, at-thamin, ihris ala an tatalaqqa kulla ilmin min ahlihi. Semangatlah untuk mengambil ilmu dari ahlinya. Jadi bagaimana itu? Ada sebagian santri tinggal di pesantren, dia tidak sukses. Kenapa? Waktunya belajar dia tidur. Waktunya belajar dia tidur. Terus waktunya setoran tidak setoran. Nanti katanya saya sudah setor kepada siapa? Teman. Ya itu tidak benar. Setor itu kepada guru. Sebab kalau setor kepada teman itu kadang-kadang tidak tahu kesalahan kita. Karena sama-sama penuntut ilmunya. Maka harus bersemangat mengambil ilmu dari guru yang ahli. Kemudian yang kesembilan, kiat sukses mencari ilmu ya adalah ikhtar minal akabiri. Pilihlah ulama-ulama yang sudah sepuh, yang tua, yang aktsarohum ilman, yang paling banyak ilmunya, au aktsarihim ilman, yang paling banyak ilmunya, wa ahsanihim
wara'a, dan paling bagus sikap wirainya, sikap dalam menjaga dari hal-hal yang syubhat. Wa ajmalihim khuluqa, dan yang paling indah akhlaknya. Jadi kalau kita belajar, pilih seperti itu. Maka dari itu akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian kiat yang ke-10, wa khudh minal ilmi ma'al adab. Ambillah ilmu itu dengan adab. Fal adabu bila ilmin la yasluh. Adab saja, adab itu apa? Kesopanan, etika. Bila ilmin, tanpa ilmu, la yasluh, tidak pantas. Wal ilmu bila adabin, adapun ilmu tanpa adab, tanpa etika, yuhlikuka, akan menghancurkan dirimu. Orang banyak punya ilmu itu ternyata tidak punya adab, tidak punya kesopanan. Dia sombong dengan ilmunya, dia sombong dengan hafalannya, maka akan membinasakan hal tersebut. Sudah berapa ini? 10. Mungkin ini yang bisa disampaikan akhwat ya. Di antara kiat-kiat sukses mencari ilmu, tolong salah satu yang tulisannya jelas dibaca. 10 kiat mencari ilmu tadi. 10 itu. Masih banyak akhwat, sebenarnya ada buahnya, tapi kita cukupkan ya. Ada lebih dari 30. Tapi cukupkan itu. Coba satu dibaca, kiat-kiatnya saja yang dibaca. Kiat-kiatnya saja yang dibaca ya. Ya, akhwat. Silakan satu dibaca. Apa akhwat? Silakan dibaca, ya. Apa kiat yang pertama? Ya. Silakan salah satu dibaca. Ayo, agak cepat. Ya, ikhlas dalam menuntut ilmu. Yang kedua, harus punya cita-cita yang tinggi. Tidak boleh tidak punya cita-cita. Minimal nanti saya di sini ingin hafal Quran, begitulah. Minimal itu cita-citanya. Yang kedua, yang ketiga, harus memiliki tekad yang sungguh-sungguh yang kuat, bertekad sehingga bisa sabar dalam menuntut ilmu. Yang keempat, ya, yang kelima, iya, keenam, ya, jadi memilih teman yang semangat menuntut ilmu agar kita juga tersemangati dari situ. Kita terpengaruh dengan semangatnya. Bener akhwat. Kalau kita ini lihat orang-orang memalas, kita jadi malas juga. Tapi kalau ada yang semangat menghafal, semangat membaca, semangat misalnya dia memurojaah, kita juga ikut semangat. Terus yang keberapa sekarang? Ke-8. Berhias dengan akhlak yang baik, yaitu diantaranya apa? Bersikap qanaah, menerima apa yang ada, bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan sekarang ini. Terus iya, semangat mengambil ilmu dari ahlinya. Jangan kalau ditanya sudah setoran oh ustazah kepada siapa, lo harus kepada ahlinya. Terus yang terakhir, yang ke-9, iya. Terus yang ke-10, iya, syukron ya. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap semangat ya akhwat ya. Tetap semangat, hormati guru, karena ilmu itu jika ya kita menghormati guru kita, kita akan diberi oleh Allah ilmu yang luas sekali. Tapi kalau kita tidak menghormati guru kita, Allah tidak akan karuniakan kepada kita ilmu yang luas. Demikian bisa disampaikan. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.